Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam program Rumah Doa Minggu 9 Agustus 2026. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Matius 22 ayat 34 sampai 40. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus agar kami memahami kehendak Bapa di sorga. Amin. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sahabat Rumah Doa yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus ditanya tentang hukum yang paling utama, banyak orang berharap ia akan memilih salah satu dari sekian banyak hukum Taurat. Namun, Yesus justru merangkum seluruh hukum itu ke dalam dua perintah yang tidak dapat dipisahkan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dengan jawaban ini, Yesus menegaskan bahwa kualitas iman seseorang tidak hanya diukur dari kesetiaannya beribadah, tetapi juga dari cara ia memperlakukan orang lain. Kasih kepada Allah selalu berjalan seiring dengan kasih kepada sesama. Seseorang tidak dapat mengaku mengasihi Tuhan, tetapi pada saat yang sama merendahkan, menindas, atau mengabaikan hak orang lain. Sebab setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah dan memiliki martabat yang harus dihormati. Inilah dasar mengapa orang percaya dipanggil untuk menegakkan hak asasi manusia. Bukan sekedar karena aturan hukum, tetapi karena setiap manusia berharga di mata Tuhan. Sahabat Rumah Doa, firman Tuhan ini mengajak setiap keluarga menjadi tempat pertama untuk menghidupi kasih yang menghargai martabat manusia. Hak setiap anggota keluarga untuk didengar, dihormati, dikasihi, dan diperlakukan dengan adil harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang tua tidak boleh membeda-bedakan anak. Suami dan istri hiduplah saling menghormati, dan anak-anak belajar mengasihi serta menghargai satu sama lain. Dari keluarga yang seperti inilah akan lahir pribadi-pribadi yang menghormati sesama di tengah masyarakat dan tidak melakukan perundungan, tidak menyebarkan kebencian, serta tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, agama, status sosial, atau latar belakangnya. Gereja yang tekun menegakkan hak asasi manusia dimulai dari keluarga-keluarga yang menjadikan kasih sebagai dasar setiap perkataan dan tindakan. Ketika kasih kepada Allah diwujudkan dalam penghormatan terhadap martabat sesama, dunia akan melihat bahwa Injil bukan hanya diberitakan melalui kata-kata, tetapi juga melalui kehidupan yang menghadirkan keadilan, penghormatan, dan kasih bagi semua orang.
Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang mengajarkan kami untuk mengasihi Engkau dan sesama dengan tulus. Tolonglah keluarga kami agar selalu menghormati martabat setiap orang, berlaku adil, dan menjadi pembawa damai dimanapun kami hadir. Jadikanlah kami keluarga yang menghadirkan kasih Kristus dalam setiap perkataan dan perbuatan, demi kemuliaan nama-Mu. Amin.